Hai guys, kembali lagi di channel JM27. Kali ini, Mimin akan membahas film yang berkisah tentang petualangan 6 orang yang terjebak di dalam sebuah permainan mengerikan. Dalam permainan tersebut, nyawa mereka tergantung dari kecepatan untuk memecahkan teka-teki yang diberikan. Penasaran bukan? Dan selamat datang di channel JM27. Whoa! The ball! No! Just four! You can do it, Amanda! You can do it! Film dimulai dengan diperlihatkan sebuah perpustakaan yang di dalamnya ada seorang laki-laki yang terjebak di sana. Dengan secepat kilat, laki-laki tersebut mencoba untuk segera keluar dari sana. Namun ruangan itu terus bergerak dan semakin sempit hingga laki-laki tersebut terjepit. Scene selanjutnya diperlihatkan kepada seorang mahasiswa bernama Joey. Di sini Joey sedang mengikuti kelas fisika bersama dengan seorang profesor. Zeno effect is. Be one of the oddest things in quantum physics. Alright, that's all the time we have. Saat selesai, profesor tersebut meminta Joey untuk tidak terlalu introvert. Jangan jadi wibu, Neng. I'll try and speak up. Okay. Di sisi lain ada seorang pria bogel bernama Jason. Jason adalah pemilik sebuah perusahaan. Pada hari itu, Jason pergi ke kantornya dan menelpon bestinya. Congratulations, Mr. Ackerman. No, I couldn't accept the gift. Wow. Sementara itu, terlihat seorang pria yang sedang bekerja keras bernama Ben. I heard there was up front at checkout. It's just putting you out front. Yeah. Keesokan harinya mereka bertiga mendapatkan paket berupa sebuah kotak misterius yang diberikan oleh kenalannya, di mana Joey diberikan oleh profesornya dan Jason oleh bestinya yaitu Tuan Ackerman. Di sini mereka bertiga penasaran dengan kotak tersebut dan mencoba membukanya dengan berbagai macam cara. It's the biggest waste of... Immersive rooms yet and win 10,000. Setelah kotak terbuka, muncullah sebuah kertas. Di kertas tersebut tertulis sebuah undangan untuk mengikuti permainan escape room atau melarikan diri dari ruangan. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah sebesar $10.000. Tergiur dengan hadiah tersebut, mereka pun segera OTW ke gedung tersebut. Keesokan harinya terlihat seorang wanita glowing yang sedang diminta untuk menunjukkan KTP-nya dan meninggalkan HP agar bisa masuk ke dalam ruangan misterius. Hold the door, please. Saat masuk ke dalam, terlihat Joey, Jason, Ben, Danny, dan juga Michael. Di sini mereka mulai menggibah tentang uang yang nantinya mereka dapatkan. One of these before. I've done 93. Amanda, your name's... Oh, this is gonna suck. Too bad. How you doing, Mike? Rated like one of the top in the country on some chat. $1,000. Yeah, me too. And that is Able to escape it yet. If we're able to do that, we're gonna... Runs out. Well, what happens if you don't? Saat sedang asik menggibah, Ben yang merasa mulutnya asam ingin keluar dan merokok. Namun saat membuka pintu, Ben terkejut karena gagang pintu tiba-tiba terlepas. Hey, the doorknob came off. Of course he did. Didn't break it, it broke. Saat melihat ada sebuah putaran yang mirip dengan pengatur suhu panas, mereka pun menyadari kalau permainan telah dimulai. Di sini mereka berenam mulai mencari petunjuk di ruangan tersebut. Lalu Mike menemukan sebuah obeng di dalam buku yang bertuliskan 451 Fahrenheit. Melihat buku tersebut, Joey mengira kalau angka itu merupakan password tanpa memberitahu kepada yang lainnya. Joey malah memutar pintu ke arah 451. Lalu yang terjadi? all right. Now that's pretty cool. Really throwing off some heat. Yeah, it's warm. Let's kick us. This is crazy hot.
Hal itu membuat mereka panik dan sangat dehidrasi hingga kepanasan. Hello? Welcome to Mina. It said to follow all the posted rules. Okay, I'm done. I'm really sorry. Hey, what are you three doing? Look for something. Come on. Setelah lama mencari petunjuk, Joey tak sengaja menemukan tulisan di dinding, yaitu selalu gunakan alas gelas. Disinilah mereka menemukan 6 tombol rahasia pada alas gelas di meja. Setelah semua ditekan, terbukalah lorong rahasia di balik sebuah lukisan, namun lorong rahasia kembali tertutup jika ada tombol yang tidak ditekan. Jadi tombol tersebut harus ditekan dalam waktu bersamaan agar lorong rahasia tetap terbuka dan Jaden mulai masuk lebih dulu. How deep does it go? Setelah berhasil, Michael mulai masuk dan diikuti dengan Amanda. Saat keadaan semakin panas, Joey memiliki ide untuk menaruh gelas yang diisi air agar menahan tombol tersebut. Akan tetapi saat mulai mengisi, stok air menipis dan hanya cukup untuk 5 buah gelas saja. Di sini untung saja Ben mengeluarkan cap tikusnya dan langsung memenuhi gelas tersebut. Lalu tiba-tiba And I don't lose. untung saja mereka semua berhasil masuk ke dalam tepat pada waktunya. Okay, so that means we just need to do that 4 more. Setelah mereka semua lolos dari ruangan oven raksasa, sekarang mereka malah berada di dalam kabin musim dingin. It's going from hot to cold. You know, that's how you get sick. Whoa. Dumb question. Are we outside? I don't know, man. This place is really cold. It's 30 degrees. Melihat pemandangan yang begitu indah, Denny si boti malah berjalan di atas danau yang sudah beku dan mencoba untuk pergi sejauh mungkin. Here for a while. It's like ice. Namun hutan tersebut hanyalah papan monitor yang mengelilingi ruangan tersebut. It's just a sound effect. The ice isn't cracked. Melihat itu bukannya panik, Denny malah tidak takut dan menganggap kalau danau tersebut hanyalah danau bohongan. Lalu, yang terjadi... Danny, come on back. Hurry back. Okay, I'm coming. Why are they doing this? Come on, get closer. We should look for clues. Hal ini membuat mereka semua kedinginan. Tak ingin meninggoy dengan keadaan beku, mereka pun segera mencari petunjuk agar bisa keluar dari tempat tersebut. Di sini Joey akhirnya menemukan sebuah magnet dari mulut beruang. Sementara itu, Jason menemukan pintu besi di ujung ruangan. Mike menemukan alat pancing di atas pohon. Dan Ben tidak sengaja jatuh ke sebuah lubang yang berada di atas danau tersebut. Di sini Amanda juga menemukan sebuah jaket yang akan dipakai bergantian. What are we supposed to do with this? There could be a clue. Mereka kemudian memasang magnet yang ditemukan Joey di alat pancing milik Mike dan berhasil menarik balok es yang di dalamnya terdapat sebuah kunci. Di sini Mike yang melihat Ben merokok meminjam korek milik Ben untuk membuat api unggun agar mereka semua tidak kedinginan. Ben yang bad mood malah melemparkan korek tersebut ke tengah danau. Melihat itu Denny langsung mengambil korek tersebut dan tiba-tiba Thanks a lot. Pull through. naas sekali, Denny pun kembali ke alam barzah. Insiden itu membuat mereka semua sadar bahwa ini bukan hanyalah sebuah permainan, tetapi ada orang di luar sana yang sengaja ingin membunuh mereka satu persatu untuk hiburan. Di sini mereka tak punya pilihan, selain harus menemukan cara untuk keluar dari ruangan es tersebut. Akhirnya mereka menggunakan panas tubuh mereka masing-masing dengan meletakkan tangan mereka di atas balok es, agar balok tersebut mencair dan mereka bisa mengambil kunci yang ada di dalam. I'm okay, thank you. Singkat cerita, setelah berjam-jam kedinginan dan mati rasa,
Akhirnya balok es mencair dan Jason menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu yang ditemukannya tadi, dan pintu pun berhasil terbuka. Jason, let's go! Is everyone okay? Akhirnya mereka semua berhasil masuk ke dalam ruangan dengan akan menghadapi permainan berikutnya. Di sini mereka tinggal berlima dan berada di sebuah ruangan biliar. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah pintu berwarna kuning di ujung ruangan tersebut. Terlihat pintu itu tidak memiliki gagang dan mereka harus segera menemukan gagangnya agar bisa menuju ke ruangan selanjutnya. Tak lama kemudian, telepon yang ada di sana berbunyi dan Mike pun mengangkatnya. Di sini ia hanya mendengar suara musik yang sangat keras dan yang terjadi. Hey, Mike! Mike! Stop! Did you see that? No, wait! Let me try this! We gotta shut the music off. Kejadian yang baru saja terjadi membuat mereka sadar kalau kalau telepon mulai berbunyi, maka lantai yang ada di sana akan runtuh lagi. Dengan secepat kilat, Amanda mulai memanjat meja atas dan menemukan brankas yang dilindungi dengan password. Di sini telepon berbunyi lagi dan lantai mulai runtuh. Hal ini membuat Jason hampir jatuh. Okay. Hold up. Is there anything we can do about this shitty music? Dari kejauhan, Joey melihat sebuah pajar raksasa di dinding dan berpikir kalau itu adalah kode password brankas yang ditemukan Amanda. Dengan secepat kilat, Joey mulai memasang puzzle tersebut dan akhirnya menemukan kode brankasnya. Yeah, and we got... Morse code. The yellow stripe. That's a 9. It's the 8 ball, obviously. 8-0. God damn it! Saat Amanda mulai memasukkan kode tersebut, ternyata salah. Di sini Joey menyadari kalau ruangan yang ada di sana terbalik dan meminta Amanda untuk memasukkan password secara terbalik dan brankas pun berhasil dibuka. We gotta go. Come on. Joey, Jaden, Mike, dan Ben berhasil sampai ke pintu kuning. Namun Amanda tertinggal dan tak sengaja menjatuhkan gagang pintu ke lantai. Dengan mental baja, Amanda pun melompat ke bawah dan mengambilnya lalu melemparkan ke Jason. Saat bersamaan, telepon jahanam malah berbunyi. Lalu, yang terjadi... Reach out there. Come on. You can do it, Amanda. It's okay. Amanda! No, stop! No! Sayang sekali, Amanda Golein pun tutup usia. Hal itu tentu saja membuat mereka semua semakin kena mental. Saat masuk ke ruangan selanjutnya, mereka berempat sangat terkejut karena melihat settingan ruangan tersebut yang sangat mirip dengan ruangan rumah sakit yang mana mereka pernah dirawat dulu. Ternyata mereka memiliki kesamaan, yaitu hanya satu-satunya orang yang berhasil selamat dari sebuah kecelakaan, di mana Ben pernah mengalami kecelakaan mobil dengan teman-temannya dan hanya dia yang selamat. Kemudian Joey pernah menaiki pesawat dan pesawatnya terjatuh, hanya dia saja yang selamat dari insiden tersebut. Lalu Jason yang kapalnya tenggelam di tengah laut pun hanya dia saja yang selamat. Dan Mike mengalami kecelakaan kerja di dalam tambang yang hanya dia saja yang selamat. Di sini Joey berkesimpulan kalau siapapun orang yang sudah menciptakan permainan ini sengaja mengadu domba nasib mereka untuk melihat siapa yang akan menang. Saat bersamaan, TV di ruangan tersebut tiba-tiba menyala dan mulai menayangkan video operasi jantung disertai dengan munculnya timer mundur dengan waktu 5 menit. Dengan secepat kilat, mereka pun mulai mencari petunjuk. What do you got? It's sign language. Hey, Joey, you need to come. You guys, it's an EKG machine. Melihat video tersebut, Jason yang sok tahu malah menyuruh Mike untuk menggunakan alat pompa jantung. Hingga Mike pun kejang-kejang dan tak sadarkan diri dan meninggoy. No! Hey, you're gonna kill him! Hey, stop!
Di sini pintu tetap tidak bisa dibuka, sedangkan Joey yang sudah emosi jiwa dengan permainan tersebut, bukannya mencari cara, Joey malah merusak semua CCTV yang ada di sana. Setelah beberapa menit, Jason akhirnya paham kalau cara yang benar untuk membuka pintu adalah menurunkan detak jantung, bukannya menaikkan detak jantung, dan mulai beraksi. Come on, man. Help me. Setelah pintu berhasil dibuka, ruangan tersebut mulai mengeluarkan racun dan Joey pun tidak sadarkan diri. Joey, bukannya lari, malah ngamuk-ngamuk gak ada gunanya. Dasar rambu api. Di sini dengan secepat kilat, Jason dan Ben pergi dari sana dan masuk ke permainan berikutnya. Di level kali ini, ruangannya terlihat cukup sederhana. Yang perlu mereka lakukan hanyalah membuka pintu yang berada di bawah lantai. Saat mereka mulai membuka, ternyata gagang pintunya sudah dilapisi racun yang membuat Ben dan Jason berhalusinasi. Your mouth is... How are we supposed to do that? Please. Get up and look, goddammit! Di sini Ben menemukan petunjuk di balik pintu yang menyatakan mereka bebas pergi. Setelah menemukan penawar racun tersebut, tak lama kemudian Ben menemukan penawar racunnya di laci rahasia dan memberitahukan kepada Jason. Di sini Jason yang menyadari penawarnya hanya satu, langsung merebutnya dari Ben hingga terjadilah adu mekanik antara mereka. Untung saja Ben berhasil membuat si Maghrib tumbang dan lanjut ke level berikutnya. Di sini Ben berada di ruangan perpustakaan yang dipenuhi banyak barang antik. Ternyata pria yang diperlihatkan di awal scene tadi adalah Ben Geno yang sedang mencari pintu keluar. Di sini Ben tidak menemukan petunjuk apapun dan ruangan tersebut mulai menyempit setiap detiknya. Dan yang terjadi, akhirnya Ben selamat dari cobaan sutradara. Di sini muncullah seorang aba-aba bewot yang selama ini mengawasi permainan tersebut. Si aba kemudian mengucapkan selamat kepada Ben karena berhasil menang. Ternyata permainan ini disiarkan ke seluruh dunia dan ditonton oleh orang-orang kaya. Setelah memberitahu semua itu kepada Ben, si aba yang tidak ikhlas Ben mendapatkan $10 juta malah ingin membunuh Ben dan terjadilah perkelahian antara mereka. Di sisi lain, Joey berhasil selamat karena menemukan masker oksigen yang ada di sana. Ketika para anak buah Abagani masuk ke dalam, Joey langsung menyerang mereka semua dan melarikan diri. Tepat pada waktunya, Joey berhasil menolong Ben yang hampir saja dikirimkan ke lobi dengan menembak Abagani hingga tutup usia. Until we finish our game. Make sure that he's... Akhirnya Joey dan Ben berhasil selamat dan segera keluar dari sana. Setelah insiden itu, pihak Ladusing mencoba mencari tahu kejadian yang sebenarnya. Namun di saat gedung tempat permainan itu digerebek, bangunan tersebut sudah bersih dan tidak ada jejak sedikit pun. We haven't found any evidence of... painting that came down. Have you ever seen things... This is part of the game. 6 bulan kemudian, Joey dan Ben bertemu. Disinilah Joey menunjukkan hasil penelitiannya kepada Ben. Di sini Joey memberitahu kalau permainan tersebut diciptakan oleh organisasi yang sangat besar dan memiliki banyak uang. Joey kemudian mengungkapkan kalau dirinya akan membongkar identitas sekte tersebut. Your own game. I bought us plane tickets. I'm in. Let's do it. Di akhir cerita,
diperlihatkan ketua organisasi yang sudah mengetahui rencana Joey, dan mereka pun mulai bersiap-siap membuat skenario permainan baru berupa jatuhnya pesawat untuk Joey dan Ben, dan film pun sudah berakhir. Oke guys, sekian dari film tersebut. Silahkan subscribe saja biar channel ini semakin polote.